Sebaiknya Ibu absen dulu ya. Adira, Asyara, ada? Ahmad Lupi, mana? Ya. Alul Bahri, ya. Asyifa, Nabila, ada? Bahrul Wahidin, Berkis, Mufaida, Farid Akmal, Akid. Apa nih? Firly Saputri, Fitriani, Akid. Hanifah Syakira, Kaisa Kamila, Akid. Muhammad Syirah, Nahira, Kamila ya. Maulida Natasha, Mukhtar, Mukara, Miftah Mukara, Muhammad Adikar, ada? Muhammad Akmal Al-Faisi, ada? Muhammad Akhil, ya. Muhammad Azam, ada? Muhammad Alwis, Muhammad Anif, Arika Zahra, yang sakit kita doakan dia cepat sembuh. Yang berhalangan kadang izin, ya, apa-apa. Sebab dia minta izin. Nah, sebelum itu kita akan nyanyikan lagu nasional. Coba berdiri. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, nah, Ibu mau nanya, yang lalu tentang apa, anak? Tentang surat Al-Falaq dan surat Al-Kautsar. Masih ada yang ingat? Masih. Nah, coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin
wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Terus Kakak Ustaz, Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sebelum kita mulai coba kita mau refleksi dulu ya. Mau refresh. Coba speaking dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya. Semangat belajar ayo. Semangat belajar. Nah, sebelum itu kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu akan kita buka tujuan pembelajaran kita ya. Ya. Ada lihat tidak? Ada kalian lihat nggak? Ada. Nah, yang pertama ya. Setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan detail. Ya kan? Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Terus selanjutnya, setelah mengikuti kelompok pembelajaran, peserta didik dapat meneladani sifat mulia, ketaatannya kepada sepatunya pada malaikat. Terus selanjutnya, melalui model problem basic planning dan metode diskusi, peserta didik dapat menentukan siapa itu malaikat, ya kan? Lanjut, nama-nama malaikat. Selanjutnya, tugas dan ciri-ciri anak yang beriman. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat video. Sahabat soleh, masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Rukun iman adalah yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, apa rukun iman yang kedua? Ya, betul sekali. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Tahukah kalian siapa malaikat itu?
kita akan belajar tentang siapa mereka. Mari mengenali malaikat-malaikat Allah. Terasa pendidikan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar, serta menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Sahabat soleh, siapa malaikat itu? Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang, dan selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah, serta tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Sebagai anak soleh, kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Wujud malaikat tidaklah tampak oleh panca indera, karena malaikat bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sahabat soleh, tahukah berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu, tetapi yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya, hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencatat nyawa. Malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat maut. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan beberapa hal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Bagi orang yang beriman, dia akan menjawab dengan benar, sehingga diberikan ketenangan di alam kubur sampai hari kebangkitan. Bagi yang tidak bisa menjawab, akan mendapatkan siksa kubur. Ketujuh dan kedelapan, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka.
Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniah, yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Anak yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua akan masuk neraka dan bertemu malaikat Malik. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang beriman masuk surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bertemu malaikat Ridwan. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Tahukah kalian ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat? Ciri-cirinya selalu bersifat jujur, suka menolong, selalu berperilaku baik, selalu berusaha menjadi lebih baik, berusaha menjadi anak yang bertakwa, ingat Allah saat hendak berperilaku tercela, dan bersyukur serta ikhlas atas rezeki yang diterima. Kalian telah mempelajari ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Iya, mengamalkan semua ciri-ciri tadi agar disayang oleh Allah dan masuk surga. Demikian materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah kita saksikan video pelajaran kita pada hari ini kan? Sudah kan? Nah. Coba semua dikit, udah kan? Udah. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi, apa tadi itu tentang apa nak? Malaikat. Malaikat Allah. Ada berapa? Ada 10. Coba malaikat pembawa wahyu. Iya, siapa? Jibril. Malaikat Mikail, apa tugasnya? Iya, berbagi rezeki. Malaikat Israfil. Iya, meniup sangkakala. Malaikat Israel. Iya, mencabutnya nyawa. Terus malaikat tukar nakir. Matanya di alam kubur. Nakir dan nakir apa tugasnya? Mencatat mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, dari sekian yang kita pelajari yang dalam video tadi, sudah banyak yang kita ketahui. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah dengan teman. Nah, bahwa kelakuan kita itu rupanya sudah diawasi oleh malaikat. Malaikat apa nak yang harus kita mencatat amal baik dulu? Nakir dan Nah, sampai di sini coba kalian bisa nggak melakukan dan nyanyikan lagu itu malaikat Allah? Coba 1, 2. Ada 10 malaikat Allah yang wajib diketahui. Mereka percaya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jibril menyampai wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkakala,
ya nanti waktu nanti sudah hari kiamat. Kalau sudah ditiup sangkakala maka semua kita dunia ini akan kiamat. Nah, udah sampai sini ada kira-kira anak yang mau tuh, yang kira-kira bisa di apa? Bisa kita yakini bahwa malaikat itu ada? Bisa nggak? Bisa. Bahwa malaikat itu memang dan harus kita imani. Apa itu? Beriman kepada malaikat? Malaikat Allah. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat PPT ya. Nah, belajar kita selanjutnya akan melihat PPT. Apa judulnya nak? Mari kita mengenal malaikat Allah. Judulnya pada hari ini. Iman dulu ya. Iman apa artinya? Percaya bahwa ada malaikat dan kita akan mengenalnya. Apa itu malaikat? Nah, ini dia. Siapa malaikat itu? Siapa malaikat itu? Yang pertama itu apa? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, kita ciptaan Allah enggak? Ciptaan Allah. Nah, apa lagi? Banyak kan ciptaan Allah kan? Nah, banyak. Semua yang ada di dunia ini ciptaan Allah. Termasuk malaikat. Nah, selanjutnya malaikat diciptakan dari nur. Dari nur apa nur? Cahaya. Tahu cahaya lampu nggak? Tahu nggak? Tahu. Terang nggak? Jadi itu malaikat itu diciptakan dari cahaya. Selanjutnya malaikat tidak makan dan minum. Nah, kalau malaikat nggak makan dan minum, kita kalau nggak makan dan minum bisa nggak? Tidak bisa. Manusia tidak bisa kalau nggak makan dan tidak minum. Nah, malaikat itu bisa. Kenapa? Karena dia khusus, ya kan, diciptakan untuk menjalankan tugas. Nah, kemudian malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Maksudnya gimana? Segala yang diperintahkan Allah itu dia kerjakan. Dia tidak pernah membantah, apalagi tidak mengerjakan, ya kan? Membantah saja tidak, apalagi tidak mengerjakan. Nah, kalau kita manusia gimana? Mau nggak membantah? Ada, ya kan? Ada. Apa contohnya? Umpamanya, ya kan? Kita disuruh berbuat baik, habis itu kita tidak berbuat baik, ya kan? Atau kita tidak jujur, apalagi membantah
bilangnya buruk. Bisa nggak? Insya Allah. Terus tugas malaikat adalah melaksanakan perintah Allah tanpa pernah lelah. Nah, malaikat tidak ada yang namanya lelah. Dia tidak punya capek. Tidak punya capek. Kalau kita manusia ada capek nggak? Ada. Manusia kalau kita perlu istirahat, perlu tidur, ya kan? Makan, minum, apa lagi? Dan sebagainya. Nah, tapi malaikat itu tidak pernah lelah. Apapun segala yang kejadian di muka bumi ini, dia jalankan dengan sepenuh hati. Dan sepenuh hati dan harus dia kerjakan, ya kan? Itulah malaikat. Mulia nggak? Mulia. Kita manusia berusaha setidaknya mencontoh sifat malaikat. Ya kan? Kalau tidak ada sedikit, kalau tidak banyak sedikit, kalau bisa banyak, kalau bisa banyak. Nah, dia tidak lelah, Kalau kita kadang capek ya, malaikat tidak capek. Terus dia kerjakan apa perintah Allah, dia kerjakan. Selanjutnya, kemudian ciri-ciri malaikat. Nah, ciri-ciri itu kayak mana? Ciri-ciri kayak mana, nak? Nah, di situ bilang apa? Selalu taat kepada Allah. Nah, malaikat itu selalu taat. Apa yang diperintahkan, tugas-tugasnya diselesaikan. Nggak ada satupun yang nggak bisa diselesaikannya. Semua dari kecil sampai yang besar semuanya diselesaikan oleh malaikat. Dan tidak ada yang luput, tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan. Kalau kita manusia kerjakan kadang lupa, ya kan? Tapi kalau malaikat tidak ada, dia taatlah selalu. Pokoknya kita kan dalam sehari-hari pokoknya kita disuruh sholat. Masih ada sholat yang bolong. Masih ada, ya kan? Masih ada. Terus coba usahakan ya, kita sedikit demi sedikit memperbaiki diri. Terus malaikat ciri-cirinya kayak mana lagi? Tidak punya nafsu seperti manusia. Tidak punya nafsu seperti manusia. Apa itu nafsu? Ada yang tahu? Nggak ada. Nafsu tidak punya nafsu, maksudnya dia tidak tidak ada hawa-hawa, ya kan? Dia khusus fokus menjalankan perintah Allah. Tidak ada, saya makan ini besok ya, saya kepengen ini, kepengen itu. Saya besok buat ini, buat itu. Tidak ada. Dia fokus untuk menjalankan perintah Allah. Tidak ada yang mengganggu dia. Tidak ada yang tidak ada yang mengganggu malaikat. Dan dia fokus dengan tugasnya. Terus ciri-ciri selanjutnya, tidak nampak oleh mata manusia. Malaikat nampak nggak? Tidak nampak, tapi dia bekerja. Nggak nampak malaikat, tapi dia bekerja dan menjalankan tugasnya, ya kan? Ada malaikat ada 10 tadi ya, ada 10. Dia tidak lihat, tapi kita yakini, ya kan? Kita percayai. Lanjut. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Malaikat bisa berpindah dengan sangat cepat. Kalau kita pindah ke sana ke sini lambat. Kalau kita harus pakai mobil dulu, atau pakai sepeda dulu, atau pakai Honda dulu, ya kan? Tapi malaikat itu sangat cepat, seperti cahaya, ya. Seperti cahaya. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke pengertian beriman kepada malaikat
benar-benar ada? Bagaimana benar-benar ada nak malaikat? Beriman percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Percaya enggak? Percaya. Selanjutnya kita percaya bahwa malaikat menjalankan tugasnya sesuai perintah Allah. Ya, malaikat menjalankan tugasnya sesuai perintah Allah. Ada 10 tadi malaikat yang sudah disebutkan. Mereka bekerja melaksanakan tugas masing-masing ya, masing-masing. Jadi ada 10 ini menjalankan tugasnya masing-masing. Ya, ya kan? Masing-masing menjalankan tugasnya, ya kan? Apa tadi tugas malaikat itu sudah sebut? Sudah sebutkan kan? Udah tahu kan? Sudah. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, poin yang ketiga apa? Meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, kita tetap harus yakin mereka ada, ya kan? Walaupun malaikat kita tidak kita lihat, tapi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Yang apa itu nak? Kira-kira dalam rukun iman ada berapa rukun iman? Ada. Satu apa? Percaya kepada Allah. Dua apa? Iya, masuk ini ya. Ketiga apa? Kepada kita Allah. Keempat apa? Kelima apa? Percaya hari kiamat. Keenam apa? Percaya kepada untuk datangnya dari Allah. Itu namanya rukun iman. Yang kita pelajari hari ini adalah yang berapa? Yang kedua. Apa itu? Beriman kepada malaikat Allah. Selanjutnya selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita itu apa? Tentang apa nak? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Terus apa itu? Ada 3 poinnya. Yang pertama apa? Karena iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Sudah sebutkan kan tadi? Sudah. Selanjutnya poin yang kedua, bukti bahwa kita percaya dan taat kepada Allah. Bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Bukti kita percaya kepada Allah. Kenapa? Kan ditanya tadi mengapa ya kan? Jawabannya bukti bahwa kita harus percaya dan taat kepada Allah. Selanjutnya poin ketiga, membuat kita menjadi anak yang lebih baik dan rajin, ya, berbuat kebaikan. Bagaimana itu menjadi anak yang lebih baik? Berakhlak mulia, ya, berperilaku yang soleh, santun dan sopan. Terus rajin berbuat kebaikan. Bagaimana rajin? Contohnya, gimana kita berbuat baik rajin? Kita mendirikan sholat 5 waktu. Apa lagi? Melaksanakan tugas semuanya di sekolah yang disuruh itu kerjakan. Apalagi berbuat baik pada kedua orang tua, hormat kepada ibu, bapak, guru di sekolah. Sayang dengan teman. Sudah ngerti nggak? Bisa kita lanjutkan? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada apa bedanya pada sebagian kita pelajari ya. Apa bedanya malaikat dengan manusia? Apa bedanya malaikat dengan manusia? Sekarang yang pertama malaikat dulu ya. Malaikat. Nah, malaikat itu
dan tidak disengaja. Ada nggak? Ada. Kadang silap. Oh, nggak tahu ya kan? Kalau nggak tahu, tidak ada dosa, ya kan? Tapi jangan disengaja. Itu sudah dapat apa? Nah, dapat dosa. Sudah paham belum? Selanjutnya. Nah, sekarang bagian apa ya? Yang kita pada ini. Contoh sikap yang menunjukkan iman kepada malaikat. Contoh ya, contoh. Nah, apa aja itu contohnya? Satu, rajin sholat dan berdoa. Ada nggak kalian rajin sholat? Ada. Ada yang rajin doa? Ada. Ya, harus adalah ya. Haruslah ada agar kita menjadi insan yang bertakwa, berilmu dan bertakwa. Terus contohnya apa lagi? Yang kedua, selalu jujur dan tidak berbohong. Gimana? Selalu jujur dan tidak berbohong, anak-anak. Nah, kita umpamanya apa itu? Dikasih apa? Tugas. Umpamanya kita mengerjakan tugas, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa lagi? Tidak berbohong. Umpamanya berbohong itu bagaimana, anak? Berkata tidak sesuai dengan apa? Apa yang kita lakukan, ya kan? Ya, bohong kita, ya kan? Ada kita lakukan tapi tidak diakui. Yang ketiga, apa? Contohnya tidak menyontek karena kamu dicatat oleh malaikat. Nah, adakah kalian dalam belajar umpamanya dikasih ujian mencontek? Usahakan tidak mencontek dulu. Kalau kita ada dikit, ya kan? Tapi sebenarnya kita ujian itu dengan sungguh. Kita kerjakan dengan baik, agar nilainya bagus, ya kan? Terus yang keempat apa? Membantu teman dan orang tua dengan ikhlas. Membantu teman bagaimana contohnya, nak? Membantu teman, umpamanya temannya dalam kesusahan, umpamanya teman dalam berduka cita, ya kan? Ada keluarga yang meninggal dunia, kita tulis sumbangan untuk membantu teman. Dengan orang tua di rumah bagaimana? Berbuat baik, berbuat baik, membantu orang tua, berkata baik di rumah dengan orang tua. Membantu itu nggak boleh maksa, nak. Dengan ikhlas, artinya dengan ikhlas, ya. Coba usahakan kita ya, kita berusaha sedikit demi sedikit. Lanjut. Nah, selanjutnya apa pembahasan kita itu? Doa supaya kita disukai malaikat. Berdoa ya, selalu berdoa. Ketika apa kita berdoa? Coba bertanya. Ketika mau belajar. Ketika sudah sholat. Ketika mana ada lagi?
kasih ya kan? Terima kasih. Nah, sampai di sini pembahasan yang Ibu lakukan, yang Ibu paparkan. Semoga ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu kita akan membagikan lembar kerja, ya, lembar kerja. Ini bersiswa ya, ini satu-satu orang satu ya. Nanti kita ada lagi kerja kelompok. Yang ini satu-satu ya, yang ini satu-satu. Coba kerjakan ya. Kerjakan. Yang ini. Oh, ini nama kelompok ya? Coba dibaca dulu. Nah, kalian baca nak. Baca nak. Baca. Masing-masingnya. Sudah belum? Ya. Baca ya. Ada pulpennya enggak? Ada pulpen enggak? Kalau enggak tahu udahnya ya. Oke tuh. Jika kamu menjadi seperti malaikat, ya kan? Yang selalu taat kepada Allah. Sikap baik apa yang kamu lakukan? Sikap baik apa yang akan kamu lakukan di sekolah? Jelaskan. Coba, jelaskan. Oke. Terus, jawab aja ke bawah ya. Bawah ya. Coba. Udah semua dapat nggak? Hah? Udah semua dapat belum? Apa pertanyaannya? Coba baca. Apa yang bisa kalian lakukan? Kalau kita itu sebagai malaikat, nggak usah di sini. Udah? Udah. Jika kamu jadi seperti malaikat yang taat kepada Allah, sikap baik apa yang akan kamu lakukan di sekolah? Jelaskan. Ada yang nggak tahu soalnya? Ada yang nggak paham? Hah? Iya, pokoknya kita kan malaikat nih. Apa yang kita kerjakan kalau kita manusia? Apa selalu kita berbuat baik? Apa selalu kita menjaga diri supaya jangan berbuat keburukan? Seperti itu ya. Terus.
ini kan udah pribadi ya kan, udah kan, kumpul, udah kan siap, kumpul, ini sendiri sendiri ya kan, menurut pendapat sendiri, udah siap belum? Ya. Pendapat sendiri. Udah siap semua kan? Nah, yang ini tuh ibu ya. Tuh tiga tadi. Nah, sekarang kita membagi kelompok. Udah dibagi kelompok belum? Udah kan? Udah kelompok A, B, C dan D. Nah, sekarang kita mengerjakan kelompok tugas kelompok. Jadi kalau kelompok itu kasih satu kelompok ya. Kerja sama. Habis itu udah diisi akan kalian presentasikan ke depan, dibaca hasil kerjanya bisa nggak? Bisa ya kan? Terus lanjut tugas kelompok. Diskusikan dengan temannya ya. Diskusikan dengan teman. Sudah kalian isi nanti ibu suruh ke depan satu kelompok per kelompok ya per kelompok maju ke depan isi ya. Diskusi ya. Bekerja sama dengan temannya. Udah paham? Udah jelas teman-temannya ya. Diskusi dengan temannya ya. Boleh tengok-tengok terus. Terus ngomong terus sama kawannya, apa jawabannya? Ya kan? Kasih tahu aku apa soalnya. Dia jawab sama. Dia sama terus ya. Nah, itu soalnya tahu nggak? Ditanya kalau nggak tahu ya kan? Kita itu soalnya gimana? Ditanya soal nomor bagian 1. Siapa saja nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui? Tulis 5 aja. Yang poin pertama tulis 5 aja, 5 malaikat ya. Soal poin yang pertama jawabannya ada 5 malaikat. Tulis di bawahnya aja, di bawah. Di bawah sini ya, tulis ya. Jawaban poin pertama. Udah paham belum? Udah ngerti belum? Tulis. Selanjutnya poin kedua. Nah, ini kan sudah ada nama malaikat. Nah, tugas kalian adalah mencari tugas yang ada di soal ya. Yang A, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Dibuat ya. Selanjutnya malaikat Mikail tugasnya apa? Dibuat. Terus yang C, malaikat Israfil tugasnya apa? Dibuat. Terus selanjutnya yang D, Israel apa tugasnya? Dibuat. Diskusi ya. Nah, udah paham kan? Ada yang tanya? Udah kan bro? Tunggu ya. Terus, sudah ya. Sudah sama ya. Yang udah siap belum ada? Ini sudah siap. Biar kita presentasikan ke depan ya. Kelompok D sudah siap. Lanjut kelompok apa lagi yang menyusul? Kelompok apa? Kelompok A, B belum? Sudah, kelompok B sudah selesai. Kelompok C ya. Ini
siap kan? Ya, nah kalau sudah siap, ibu mau panggil kelompoknya satu ke depan. Nah, coba kelompok A ke depan sini. Kelompok A lanjut akang semua sini. Kelompok A. Nah, coba presentasikan sininya sini. Sini. Nah, coba. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu siapa saja nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Sebutkan. Satu, angkat. Dua, angkit. Tiga, jahil. Empat, Ibrahim. Ya, terus kedua. Apa juga masing-masing malaikat yang malaikat Ya, coba tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok 1. Lanjut kelompok B ya. Terus lanjut ke depan sini. Kelompok B. Terus sini depan. Terus sini. Sini. Terus kelompok B akan membacakan hasil diskusinya ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin membacakan hasil diskusi kami. Satu, siapa saja nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui? Sebutkan minimal 5. Ya, satu, Jibril. 2, Mikail. 3, Israfil. 4, Ibrahim. 5, Musa dan Nankir. Ya. Apa tugas masing-masing malaikat di bumi? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Malaikat Jibril menyampai wahyu
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, siapa saja nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui? Sebutkan minimal 5. 2. Apa saja tugas masing-masing malaikat berikut ini? A. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. B. Malaikat Mikail membagi rezeki. C. Malaikat Israfil meniup sangkakala. D. Malaikat Israfil mencabut nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tangannya. Ya. Nah, diskusi yang sudah kita buat ini, ya kan? Nah, di antara kalian semua ada yang masih mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Udah ngerti? Tugas-tugas malaikat itu apa, ya kan? Ya kan, apa? Ada berapa malaikat? Ada 10? Dengan tugas-tugasnya. Habis itu kita mempelajari ciri-cirinya, ya kan? Ciri-cirinya. Apalagi? Hah? Manfaatnya kita beriman kepada malaikat apa-apa aja sudah kan? Sudah kita pelajari kan? Sudah paham? Kita beriman kepada malaikat itu berarti kita meyakini adanya malaikat. Nah, sebelum kan kita akhiri pertemuan kali ini, coba kita simpulkan bersama-sama. Apa aja itu? Bahwa kita telah mengetahui malaikat itu ada. Malaikat itu ada dan harus kita imani dan harus kita percayai supaya kita lebih bertakwa, lebih beriman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, bahwa semua gerak-gerik itu ada yang mengawasi. Siapa itu? Malaikat. Dan kita harus menjaga tingkah laku kita supaya jangan berbuat buruk dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah ataupun di rumah ataupun di mana saja, ya kan? Udah belum? Udah paham belum? Nah, itulah anak-anak. Dari aktivitas kita dari awal tadi kita masuk ke pelajaran awal sampai kita sampai saat ini, apa kira-kira yang menyenangkan? Ada? Video lagi. Diskusi. Lagi? Sama. Ya. Banyak yang kita ambil dari pelajaran kita yang menarik. Nonton video, ya kan? Diskusi kelompok untuk membantu kita memahami sesuatu pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya kan? Nah, terus kesimpulannya, ya kan? Kesimpulan pada hari ini bahwa malaikat itu ada dan wajib kita yakini. Malaikat itu rukun iman ke berapa tadi? Yang kedua. Nah, malaikat itu ada 10 dan sudah kita pelajari. Nah, sifatnya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kehidupan kita itu selalu ada yang mengawasi seperti malaikat
kan? Dan kita wajib mengimani. Udah ngerti belum? Udah paham nak? Ya. Selanjutnya kita akan berdoa. Kita akan minggu depan kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita berdoa. Apa doanya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.